Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Hidayat, kelas non reguler NPM 7420120148, mata kuliah hukum pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SH MH. Tugas review pertemuan keempat hukum pidana dan analisa KUHP dan RUU KUHP. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang atau white book yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Selain daripada hukum pidana kita telah dikodifikasi, maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata. Berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS, Wet Book van Strafrecht Belanda, melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI, Wet Book van Strafrecht for Nederland Indi. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pernyataan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah dikodifikasi dan unifikasi sesungguhnya adalah kurang tepat, sebab begitu lama berselang untuk beberapa daerah di luar Jawa, dahulu masih ada pengadilan-pengadilan adat dan pengadilan swapraja yang untuk mereka yang justisiable kepada pengadilan tersebut antara lain juga masih berlaku hukum adat. Selanjutnya nomor 2, alasan diadakan pembaharuan KUHP adalah 1. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Selanjutnya nomor 2, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia, misalnya hukuman mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Selanjutnya, dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya nomor 3, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadinya terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam bentuk praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yang keempat, alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme
asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP adalah: 1. Kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, dalam artian penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap UU ini ada kritik dari Prof. Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lainnya. Selanjutnya nomor 2, dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek kosong karena dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Nomor 4, depenalisasi, yaitu suatu proses yang perbuatan itu dapat diancam dengan pidana, kemudian diancam pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Contohnya, seseorang yang menjadi whistleblower, hukuman dapat dikurangi atau diringankan serta dapat dibebaskan hanya dengan sanksi administrasi. Nomor 5, mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya, nomor 4, metode pembaharuan KUHP terbagi dalam 3 bentuk, yaitu 1, evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bab dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Pelanggaran jadi kejahatan. Selanjutnya nomor 2, kompromis, yaitu suatu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu
dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas, menambahkan bab dalam KUHP. Selanjutnya yang ketiga, global, yaitu pembaharuan hukuman pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Keseluruhan dikaji secara ulang. Selanjutnya, poin nomor 5, periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukuman pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan atas peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tugas membuat analisa perbedaan dan persamaan terhadap satu pasal di KUHP dan rancangan undang-undang KUHP. Jawabannya adalah di KUHP pasal 284 ayat 1A dan bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ke 1A. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. B. Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Di rancangan undang-undang KUHP pasal 417 ayat 1 tentang perzinaan yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Perbedaan ke-1. Di dalam KUHP, pelaku zina seorang pria dan wanita yang telah nikah. Di RUU KUHP, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Perbedaan kedua. Di dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Di RUU KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Persamaan. Di KUHP dan di RUU KUHP sama-sama melakukan perbuatan zina. Keterangan pendapat. Saya menolak dan tidak setuju atas pasal 417 ayat 1 RUU KUHP dikarenakan pasal tersebut tidak ada keterangan yang melakukan perzinaan yang sudah menikah atau belum menikahnya. Seharusnya dicantumkan di sana dan hukuman pidananya lebih diperberat karena merusak moral, akhlak, kehidupan bermasyarakat dan bertentangan dengan kesusilaan. Jauh dari budaya kita sebagai warga negara Indonesia yang santun dan menjunjung tinggi moralitas, norma, dan adat budaya. Sekian review pertemuan keempat hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.